Buat teman-teman yang datang dari arah Sukabumi Kota, patokannya Migacoan dan di depannya ada Ramayana Cibadak. Langsung aja lanjut ke pertigaan antara Jalan Pelabuhan dan juga ke arah Parung Kuda. Setelah belok kanan kurang lebih 500 meter kita akan sampai di tempat tujuan kita, yaitu toko Hero Bordir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, Kami sedang berada di toko Hero Bordir. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya Rama Aditya. Saya Arsy Ahmad. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Administrasi Bisnis. Boleh? Nanti di sini kita akan diskusi lebih lanjut dan bincang-bincang mendalam soal pemasaran dan bisnis langsung dengan owner dari Hero Bordir itu sendiri. Nah, pertama di sini boleh diperkenalkan dulu di sini dengan siapa dan sebagai apa di sini? Terima kasih, nama saya Ujang. Di sini saya sebagai pemilik atau mungkin owner. Ya, kurang lebih seperti itu. Di sini sebagai owner berarti kan ya? Alhamdulillah. Ya. Kalau boleh tahu di sini Hero Bordir di sini yang jual Sejak di kapan sini gitu? berdirinya ini sejak kapan aktif beroperasinya gitu? Sejarahnya Ya, kurang lebih 2011 sih kalau nggak salah. 2011. 2011. Yang ini yang pertama ini atau gimana? Pernah berpindah-pindah sih dari sebelah sana, mungkin sekarang udah menetap lah. Di masih daerah Cibadak. Masih daerah Cibadak, alhamdulillah. Berarti tetap untuk domisili tempat dagang dan usaha itu emang utamanya masih di Cibadak. Masih di berarti? Cibadak, betul. Tapi kalau misal ini kan ada banyak ya teman-teman, di situ ada toko lagi. Itu di sana sampai sana toko-toko teman-teman. Di daerah sini tuh toko-toko. Nah, yang pertama di sini tuh yang ini atau yang sana? Kurang lebih hampir sama sih, hampir berbarengan. Hampir berbarengan. Oke, mungkin selanjutnya di Hero Bordir di sini sendiri itu emang jenis produk utama yang dijual di sini tuh apa, khususnya di cabang yang ini? Jenis utamanya kain, Hei, bahan. Kain lebih ke bahan tekstil berarti kan ya? Tekstil, jenis kaos, jenis bahan dekoran, kurang lebih lah. kan dari namanya juga Hero Bordir. Hero Nah, Bordir. Hero itu kenapa itu Hero tuh? Adalah sejarahnya ada. Oh, Ada. bordir ya. Gimana sih ini tuh di sini gitu mendeskripsikan usaha ini kepada seseorang yang bisa kita ceritakan belum tahu apa-apa soal Hero Bordir gitu, belum pernah berkunjung sama sekali di sini. Gimana ngedeskripsiin ke mereka? Mungkin utamanya kan target utama saya itu konveksi sama WO sama perusahaan tenda. Ya mungkin dengan cara memperkenalkan diri mungkin ya kurang lebih bahwa mungkin ya kita bisa kerjasama lah, saya pengadaan bahan, mungkin untuk konveksi juga kan kebutuhannya bahan. Betul. Konveksi. Kurang lebih lah ya. Kalau boleh tahu, produk atau bahan yang diambil itu kita produksi sendiri atau Enggak, ngambil dari? kita ngambil dari Bandung. Oh, Bandung. Kita ngambil dari pabrik dari Bandung langsung. Berarti sekaligus kerjasama juga ya? Ya mungkin kita ke reseller, ke apa sih, agen lah ya di Bandung. Oh, agen kurang lebih lah. Selain yang di Bandung yang jadi supplier di sini tuh ada supplier lain mungkin? Nggak ada sih, mayoritas Bandung. Karena setahu saya yang ada di Jakarta, di Tanah Abang juga kan suppliernya Bandung. Oh, emang besarnya di Bandung gitu produsennya itu salah satunya. Nah, mungkin selain bahan di sini ada usaha yang lain mungkin, karena di sini kan jelas di sini sebagai owner. Apakah ada usaha lain di mana gitu atau Mungkin ada Ada. sampingan Saya gitu. punya konveksi yang mungkin banyak kerjasama sama sekolah, sama komunitas, produksi kaos, produksi seragam. Ya mungkin yang berhubungan dengan konveksi, jahit menjahit lah ya. Apalagi Iya. sekarang lagi zaman masuk sekolah ya. Jadi itulah kurang lebih. Tapi berarti butuh pegawai dong yang banyak karena ada kita banyak pegawai karyawan. kurang lebih berapa orang? Karyawan yang punya saya lagi aktif adalah 10 orang. 10 orang.
Jadi emang kerjasamanya ini gak jauh dari lembaga-lembaga pendidikan mungkin seperti sekolah atau ya organisasi-organisasi terkait yang emang membutuhkan produksi seragam mereka mungkin gitu kan ya. Karena kebutuhannya banyak, jadi kesini gitu ya. Betul. Dan kalau boleh tahu kenapa milih fokusnya itu di bidang kaos atau tekstil kayak gini gitu, nggak di bidang yang lain yang serupa gitu mirip? Karena mungkin melihat kebutuhan pasar ya, di Cibadak kan banyak toko pakaian, toko handphone, segala macam, tapi kan toko bahan kaos nggak ada. Nah, jadi mungkin kita mencoba untuk ada istilah cuman kita satu-satunya. Nah, itu. Cuman kita satu-satunya. Nah, mungkin ini juga saran buat kalian. Kalian mahasiswa yang suatu saat mungkin punya usaha. Kalau boleh saran, di suatu saat nanti kalian ada niat pengen punya usaha, carilah di suatu tempat yang orang lain belum punya. Orang lain belum punya, orang lain belum jualan, nah di sana kalian jualan. Jangan sampai di sini ada counter, kalian buka counter juga, otomatis saingan. Saya di sini alhamdulillah buka bahan kaos, daerah Cibadak, Cicurug, bahkan sampai Ciawi, nyampe konsumen ke saya. Bahkan dari Bayah pun nyampe. Bayah Pelabuhan. Bayah Pelabuhan nyampe. Cigombong, Ciawi nyampe. Marketnya tetap jauh berarti kan ya? Jauh. Oke, berarti perlu teman-teman ketahui bahwa jika kita membuka usaha harus memperhatikan lokasi ya, Lokasi, Pak? betul. Kebutuhan pasar yang utama. Jadi jangan sampai contoh lah makanan, di sini jual nasi uduk, di sini juga kamu buka nasi uduk. Oke. Kan logikanya gitulah ya. Ya, betul. Emang sih rezeki diatur sama Allah, tapi kan kita lihat Peluangnya. logika, lihat peluang. Gak mungkin tuh. Kurang lebih. Sama-sama bersaing berat gitu. Nah, mungkin tadi udah diceritain juga ini tuh udah beberapa kali pindah kan ya. Nah, sejarahnya itu dari awal berdirinya toko ya sekarang 2011 ya? ini tuh seperti apa awal mulanya gitu? Awal mulanya. Awal mula kan di sana kita tempatnya kecil, kita tempatnya kecil. Kita Di sebelah mana tuh ya? adalah jarak sekitar 200-300 meter ke arah sana. Tempatnya kecil, nah kita kan usaha mungkin lebih besar dan lebih besar. Awal mula toko ukuran 6 kali 3 kalau nggak salah, pertama buka 6 kali 3. Cuma ukuran kosan saya itu. 6 kali 3. Nah sekarang kan bukan cuma toko ini, tapi saya juga punya gudang. Artinya alhamdulillah toko semakin lama semakin besar lah ya. Gitu. Kebutuhan juga ya. Betul. Dan mungkin yang memotivasi buat buka bahan di sini itu kan tadi udah dijelaskan juga ya, karena emang dilihat di area sini itu teman-teman belum banyak toko yang semacam ini yang bisa mensuplai konsumen untuk barang-barang atau komoditas ini gitu teman-teman. Nah jadi karena udah sekarang buka ini dan alhamdulillah sudah besar ya. Jadi apakah sebelumnya itu emang udah ada pengalaman gitu dalam dunia tekstil atau bisnis serupa semacam ini gitu? Sebelum kesini tuh ada bisnis dulu yang sebelum lain. punya bisnis sendiri mungkin? Mungkin kita dulu orang tua punya konveksi. Kebetulan saya anak paling gede. Kita banyak belajar di sana. Awal mula berdiri kenapa nama bordir, kan saya dulu bisa bordir manual. Maka nama ada Hero Bordir. Sebetulnya itu kan dulu kita di konveksi, kita ada pengalaman di konveksi, mungkin ngurus konveksi, motong, jahit segala rupa. Jadi udah punya basic dari bordir itu sendiri. Bordir, jahit, ya kita mungkin basicnya dari sana sih. Oh, pernah sempat kerja di orang lain atau bagaimana? Enggak sih, paling kerja di orang tua. Mungkin karena emang udah sangat lama gitu ya, bertahun-tahun ikut bantu mengembangkan usaha orang tua juga yang itu. mungkin di bidang yang sama gitu kan ya, masih nyambung dengan yang sekarang. Kurang lebih lah, agak mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Nah pasti nih Ram, kalau misal kita punya usaha pastinya ada tantangan. Nah kalau dulu kita pas mulai usaha, misal tantangannya besar gitu. Nah apa tantangan terbesar pas memulai usaha ini gitu Kang? Modal sih. Tantangan terbesarnya modal. Ya. Susah modal itu. Ya paling kita kerjasama sama bank paling kalau mau. Ya mungkin udah jadi lumrah juga ya kita membuat usaha
bentuk usaha dari kita yang pengusahanya juga gitu kan ya. Itu keharusan kayaknya. Modal. Dan yang dilihat ini sama reaksi pasar atau pelanggan ini pertama kali ngelihat di Cibadak ada toko bahan yang udah berkembang besar dan bisa jadi supplier buat mereka. Gimana ini reaksi mereka? Reaksi Apakah mereka ada yang saya tahu seneng sih. Soalnya gini, sebelum saya buka toko, mereka tuh berbelanja ke Bandung. Bandung Pak. Jauh. Jadi kalau ada mereka kebutuhan 1 roll, 2 roll, 5 kilo, 10 kilo, mereka ke Bandung. Bayangkan ke Bandung itu kalau kita pergi subuh, kadang-kadang nyampe malam. Pergi gelap, pulang pun gelap. Iya. Ya, kita cuma beli 1 roll dengan perjalanan, dengan ongkos, dengan tenaga mungkin gak seimbang, Iya. Tapi dengan adanya di Cibadak, mereka bisa tempuh cuma hitungan menit. Bahkan saya juga memfasilitasi mereka diantar Grab, Oh. Nah, jadi mereka pesan lewat WA, saya catat, siapkan, mereka transfer, saya kirim. Kadang ada yang COD, itu kan lebih gampang, bener nggak? Betul. Itu juga Cuman pelajaran. hitungan jam lah, kalau hitungan menit nggak mungkin ya. Betul. Hitungan jam lah. Betul. Hitungan jam. Itu kan Betul. memangkas waktu, Ya. bener nggak? Betul. Jadi ngelihat kondisi pasar dan ini juga emang potensial. Jadi ini jadi satu celah gitu ya, satu celah usaha mungkin ya yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi karena dulu kebutuhannya banyak, terus masalah masyarakat juga udah kompleks itu. Jadi solusinya tuh hero bordir di sini. Jarak yang jauh pun bisa dipangkas dengan adanya supplier di sini gitu kan, Betul. lebih mudah. Nah, karena di sini kita lihat, mungkin dari kita yang awam kita ngelihatnya di sini cuma ada bahan-bahan tapi bisa dijelaskan kah jenis bahan atau yang paling banyak dicari dan dijual di sini tuh seperti apa biasanya? Ada bahan combat, kaos combat itu kan kaos katun ya. Kaos katun yang banyak dipakai buat komunitas gitu kan. Buat acara touring kayak anak sekolah, mungkin anak sekolah juga kaos olahraga. Ada juga untuk kebutuhan tenda, dekorasi. Ada Tenda buat Buat segala macam sama nikahan juga sih berarti ya? yang saya pegang tuh bahan buat seragam kaos anak tuh, sekolah SMA, SMP. Kalau jersey gitu ada. Jersey ada. Oh, ada. Jersey ada. Bahan jersey ya, bahan buat jersey mungkin yang dimaksud ya. Jadi kalau dikatakan apa yang jadi penjualan utama jelas bahan, tapi mungkin emang peruntukannya ya teman-teman, ada yang buat dekor itu, jadi bukan komoditas unggulan aja, tapi gimana kebutuhan pasarnya lagi kembali berarti kan ya. Kalau misal di toko lain nih Kang, ada yang beda gitu. Misal toko lain punya apa, di sini punya apa gitu. Kalau mungkin kita lihat di bisnis F&B, wah di sini kita bahan bakunya kayak gini, kalau di toko lain kayak gini, kalau di warung lain kayak begini. Di sini mungkin ada nggak sih yang sedikit banyaknya pembeda dari supply toko hero board di sini yang menyediakan bahan sama toko lain yang menyediakan hal serupa gitu. Siap. Gini, yang namanya bahan combat itu contoh lah ya. Supplier kita kan di Bandung, anggap di Otista itu kurang lebih nomor jalannya itu anggap dari nomor 90 sampai nomor 200 sekian. Itu setiap toko itu jual combat. Tapi setiap toko dia punya pabrik masing-masing. Nah, yang jelas pabrik masing-masing itu kan setiap pabrik A dan pabrik B mereka tuh punya racikan dan cara produksi masing-masing. Yang pastinya hasilnya pun nggak bakalan sama. Hasilnya bakalan sama, mungkin ada teksturnya yang lembut tapi warnanya kurang pekat, ada yang warnanya pekat tapi mungkin tipis. Nah, semua ada plus minus. Nah, alhamdulillah kebetulan mungkin saya juga ngelihat kebutuhan pasar. Alhamdulillah barang yang saya jual cocok untuk mereka. Dari segi warna mungkin pekat, dari mungkin tekstur juga lembut, nyaman lah kalau dipakai lah. Jadi ada ada racikan utama gitu di sini yang membuat itu beda gitu sama yang lain. Walaupun sama-sama bahan berarti kan ya. Sama bahan. Nah, ngelihat dari tadi yang karena ada beberapa pabrik yang menyediakan hal serupa tapi cara racikannya itu berbeda gitu. Ada nggak sih yang dijual di sini tapi kadang-kadang rata-rata di toko bahan serupa yang lain itu nggak ada gitu yang disediakan di sini? Apa ya? Sama aja sih sebetulnya, sama aja. Mungkin tadi yang membedakan kualitas doang sih ya. Satu kualitas, yang kedua saya harga. Nah, harga.
terus terang di Sukabumi ada toko bahan gini, di Sukabumi ada. Tapi di Sukabumi ada selisih, kalau dari segi per kilo itu ada selisih 2.000. Konsumen itu jangankan 2.000 ya. Nah, 500 perak pun harga beda mereka kejar. Bener nggak? Betul. Nah, apalagi ini 2.000. Bahkan ada yang sampai 5.000 per kilo saya bedain. Jauh, Beda. Nah, jauh banget. artinya mungkin itu salah satu target bukan target ya, strategi pasar kali ya. Betul. Strategi pemasarannya juga berarti kan. Nah, itu betul. salah satu. Ini masuk ke mata kuliah kita Ah. mengenai pemasaran. Jadi ini mungkin menerapkan pemasaran secara baik dan juga mendistribusikan produknya itu tidak membohongi ataupun tidak melebih-lebihi ya keuntungan ya. Cari Benar-benar. untung tetap semaksimal mungkin, tapi ya iya, betul. dengan tetap ada usaha untuk bersaing lah gitu ya. Menyesuaikan. Dari banyaknya pabrik tadi, ada nggak sih kriteria memilih produsen atau supplier dari Bandung yang tadi itu, kriterianya seperti apa yang dipilih untuk mensuplai ke toko sini gitu? Utama mungkin dari pertama harga yang bisa bersaing di masyarakat ataupun yang bisa kita jual. Yang pertama harga, tapi yang gak kalah penting kualitas. Harga murah tapi kualitas jelek tetap nggak bakalan laku. Ya mungkin dengan saya berdiri dari 2011 dengan sekian lama, dan kita tuh lama kelamaan makin tahu Ya. makin tahu pabrik mana yang kualitasnya baik, harganya juga mungkin bersahabat lah intinya. Ada toko di Bandung nggak semuanya murah. Contoh salah satu jenis barang saya jual 59.000 per kilo, ini Cibadak. Cibadak yang kita ngambilnya dari Bandung, tapi ada di Bandung produk yang saya jual 60.000 di Bandung pun jual 60.000, ada toko yang seperti itu. Jadi nggak ada istilah di Bandung semuanya murah, nggak ada. Nggak ada. Mereka juga cari untung. Tergantung tokonya juga. Jadi kalau ada yang bilang pernah banyak, wah kok di Bandung murah segala rupa, nggak semuanya. Tergantung kita belanjanya juga, kuantiti betul, belanja, benar kan? Betul. Belanja satu roll dengan saya yang istilahnya yang udah termasuk member di sana ya jelas beda. Juga, Ada potongan. Diskon potongan. Nah, tadi kan udah di-mention juga sedikit ya tadi target dari Hero di sini tuh ada macam konveksi, penjahit rumahan atau bahkan mungkin masyarakat umum yang emang perlu bahan ya. Nah, target pasarnya selain yang udah tadi disebutkan lagi, adakah yang lebih luasnya seperti apa? Paling itu perusahaan tenda kan tadi saya udah bilang. Oke. Perusahaan Atau tenda. pernah gak Kang namanya anak-anak atau apa ya yang aneh gitu, tapi beli di sini gitu. Paling mereka buat spanduk itu kayak yang ultras, tahu ultras nggak? Benar. Spanduk Perubahan buat banyak ya. ultras yang mereka Bendera. kayak coret-coret apa Betul, gitu lah, saya nggak paham. Kayak banner lah kasarnya. Bener Kurang di Unif lebih. banyak kan ya? Kurang lebih benar. Buat teman-teman juga yang mau demo, Yang mau mau. dukung tim bolanya, Benar. supporter boleh. supporter butuh kain, Yang butuh kain banyak, gede, bagus ya. boleh di Tahan sini lama ya. Boleh teman-teman. bisa. Karena di sini juga ada bahannya gitu teman-teman. Kan yang kalau di sekolah ada kayak mata kuliah apa buat ngedukung apa sih nggak ngerti Supporter lah kayak gitulah intinya. Supporter. Banyak yang beli bahan. Ultras. Ultras. Betul. Tapi kebanyakan konveksi ini ya. Konveksi sih, mayoritas konveksi ya. Mungkin selain dari tadi racikan harganya yang disesuaikan dengan pasarnya yang di Bandung sama yang di Cibadak, ada nggak sih di sini pendekatan khusus ke customernya atau cara melayani yang digunakan sama toko ini buat pelanggan gitu ya, buat ngebedain gitu, biar Bedain. bikin mereka tuh nyaman gitu kan? Oke. Ada, kalau saya pribadi mungkin yang pertama ada sistem mereka cuman duduk pegang HP tapi bisa belanja seperti tadi. Kan tempat lain di daerah sini nggak bisa. Contoh mungkin mereka cuman duduk pesan ke saya lewat WA, pesan A, B dan C sekian. Kita kirim bon, dia transfer, kita kirim lewat Gojek. Sampai ke Cigombong, Ciawi nyampe ya. Cigombong, Ciawi, mereka cuma duduk. Dan insya Allah kita amanah. Dalam artian amanah dalam segi ngasih bahan segala rupa, biarpun konsumen gak lihat, insya Allah amanah. Banyak konsumen yang kita udah kenal lewat HP udah sekian tahun, tapi saya belum tahu orang yang mana. Lucu nggak? Jadi mesen terus tapi gak tahu. Terus, tapi saya nggak pernah ketemu orangnya yang mana.
Udah lama berarti ya. banyak. Seperti yang dari yang dari pelabuhan, saya belum tahu orang yang mana, tapi dia udah rutin per bulan nyampe kadang 10 roll belanja 5 roll. Jadi yang jauh pun mungkin karena dari loyalitas pembelinya tadi ya, karena pelayannya pun memuaskan. Jadi emang tetap balik lagi ke sini gitu walaupun pembeliannya dari jauh gitu. Nah, kalau dari di sini sebagai owner sendiri yang punya langsung dari Hero gini, nanggapin tren pasar sekarang itu gimana? Karena kita tahu sendiri sekarang kan jelas berubah-ubah, misalkan perubahan model baju, perubahan kebutuhan bahan buat baju tertentu biasanya pakai bahan ini, gimana itu? Bentuk adaptasinya dari sini. Adaptasi kita mungkin coba mengikuti sih ya. Karena yang namanya perubahan zaman, perubahan ini menurut saya ya, menurut pribadi. Pertama perubahan zaman, terus teknologi ataupun apa gitu kan. Kita ambil baiknya, kita ambil manfaatnya. Kalau yang sekiranya kita bisa ambil baiknya, kita ambil manfaatnya, kenapa enggak kita ikuti? Bener nggak? Nah itu mungkin penyesuaian lah intinya, kurang lebih. Mungkin tadi kan ada beberapa hal yang disampaikan bahwa mesannya itu tidak harus datang ke sini ya teman-teman. Jadi apa sih yang digunakan atau aplikasi apa yang digunakan untuk pemasaran di toko ini? Aplikasi kalau untuk pemasaran sih alhamdulillah nggak ada sih ya, nggak pernah kita pasang iklan di mana. Paling mereka tuh kenal saya dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Rekomendasi orang-orang lain. Nah itu. Tapi ada satu hal lagi. Contoh lah ya, kalau seumpama si A belanja di saya, si A kapok, pasti si A dengan sendirinya ngomong ke temen, jangan mau belanja ke sana. Di sana itu bla 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 dan bla, bener nggak? Tapi kalau A merasa puas, contoh, merasa puas dengan mungkin si A cuman duduk tapi bisa belanja, dikirim amanah barang yang baik gitu kan, apa sih ngomong ke rekan, belanja mending di sana, gak usah capek, harganya mungkin aman, harganya pun murah, bisa diantar dan kualitasnya baik, bener nggak? Nah itu alhamdulillah dari mulut ke mulut. Jadi kita nggak orang pasang iklan di medsos ataupun mungkin ramai sekarang TikTok ya. Alhamdulillah belum pernah. Mereka dari mulut ke mulut Dan satu hal lagi mungkin istilahnya kalau ada istilah kalau menurut bahasa Sunda, melak cabe mau jadi bonteng. Kita melayani dengan baik, mungkin dengan sendirinya konsumen menceritakan kita dengan baik. Intinya kan tadi kalau A puas pasti A cerita ke orang. Betul, otomatis. Kalau A kapok coba, nggak saya suruh pun A pasti cerita. Bener nggak? Bikin orang ikut kapok berarti kan ya? Kurang lebih. Jadi kalau seumpamanya mungkin berawal dari kita amanah lah ya. Amanah. Oke, berarti mungkin toko ini belum menerapkan e-commerce atau marketplace secara intens ya. Paling hanya komunikasi ke WhatsApp dan mungkin nomor telepon aja ya. Ya betul. Mungkin ada beberapa strategi mungkin tadi telah disampaikan mengenai kualitas dikedepankan mungkin ya, dan juga harga. Kayak biar dapat reaksi konsumen yang kayak tadi gitu kan ya, biar sampai seloyal tadi. Itu strateginya apa berarti? Apa ya, mungkin dengan bahasa mungkin ya yang baik. Yang pertama, yang kedua mungkin salah satunya mereka WA ke saya jam berapa aja pasti saya balas. Mungkin responsif ya, responsif. Sangat fast respon. Telepon subuh itu ada gak? Bahkan ada yang konsumen yang pesen jam 12 malam WA ke saya, tolong siapin ini dan ini pengen dikirim besok pagi. Banyak. Itu ngedadak gitu. WA saya tuh kalau saya orangnya gini, karena kalau seumpama selagi mata masih melek, handphone masih aktif pasti saya balas. Kadang jam 1, ada yang jam 12 pesen barang banyak. Tapi saya prosesnya tetap besok pagi. Tetap. Meskipun orangnya pengen pagi dan terindah. Pas buka toko mungkin kita prioritaskan yang pertama. Jadi bentuk prioritas di sini sebagai owner gitu kepada customer, guys. Jadi customer pun merasa diprioritaskan dan merasa mereka tuh penting gitu ya. Sekecil apapun keinginan atau pembeliannya berarti kan ya. Gak pernah ada membedakan berarti kan ya, pasti ya. Intinya mereka mungkin merasa dihargai lah kan. Kebanyakan gini lah, kalau mungkin orang
posisi owner ataupun pemimpin atau HRD gitu kan, jangankan paling juga ada WA admin. Ya. Jarang lah ada yang WA langsung owner, bener nggak? Pesan langsung ke Iya, owner iya. jam 12 malam, sok ada perusahaan apa gitu kan. Ini Tapi mah langsung pemiliknya yang ngebalas. langsung saya yang membalas, tapi tetap proses pagi gitu kan, karena kan toko udah tutup. Betul. Nah, Udah malam udah jelas ya. ini teman-teman, tadi kita sempat lihat, tapi kita langsung coba tanya. Ini mungkin spill sedikit tentang omset teman-teman. Nah, mungkin Aduh. dari Akang, Omset dari omset nih per apa ya? Per bulan berarti ya? Per bulan dulu tahun, ya? Per bulan dulu aja. Per bulan. Karena mungkin jangkaunya singkat juga ya. Nah, kalau misal per bulan nih, Robodir bisa di spill gak? Gitu. kalau saya buka kartu ntar ada yang ngikutin atuh. Mungkin jadi inspirasi juga bagi para Ada. Buat mahasiswa. motivasi juga lah di perkiraan aja. Jadi Adalah nggak hanya perusahaan-perusahaan yang mungkin dalam kepemerintahan yang besar saja, tapi mungkin kayak bahan ya, gini pun toko bahan ini pun- menguntungkan ya gitu betul. Intinya teman-teman angkanya gede. Nah, gitu. teman-teman. yang mungkin intinya gini lah. Kalau masalah omset kayaknya nggak etis lah kalau saya buka semua ya, bener nggak? Betul. Yang jelas mungkin bisa untuk makan Nah, anak istri. alhamdulillah. Yang pertama, yang Ya. kedua mungkin sisanya buat beli mobil itu doang. Kalau untuk Bisa ditebak ya teman-teman. kalau untuk Nah, dibuka kayak jadi kartu gede. kan itu rahasia perusahaan, bener nggak? Betul. Dapur, dapur, Betul, dapur. rahasia dapur sih, betul. Emang benar sih. Ada disebutnya teh Ya. apa ya? Rahasia dapur. Rahasia dapur. Yang penting bisa buat biaya sehari-hari keluarga, anak istri, sisanya buat beli mobil itu doang. Nah, mungkin terakhir Kang nih. Kayaknya udah cukup ya. Tadi kita Udah udah cukup banyak sampai Saran. dalam juga ya obrolannya. Dalam, Cuman nggak ketek aja mungkin. Nah, kita pengen tahu nih harapan Akang buat toko Robodir. Rencana-rencana ke depan. Rencana ke depan, harapan sama mungkin ada pendapat bagi teman-teman di rumah yang Sekaligus lagi lihat. motivasi mungkin ya buat Nasihat, motivasi atau ajakan gitu buat kita, karena di sini khususnya kita dari mahasiswa administrasi bisnis ya, karena kan kita dicita-citakan pengen jadi pengusaha yang besar gitu ya. Pertanyaannya itu terlalu banyak. Saya Nah, bingung jawabnya. harapan Pertama mungkin Akang. Harapan. Harapan dulu yang pertama Nah, ya. iya. Toko Robodir ke depannya. Kalau harapan sih mungkin kita tambah lebih besar kali ya. Karena gini yang namanya bahan kaos itu ibarat kata, kalau pendapat saya pribadi itu ibarat kata ikan asin Ikan asin itu jenisnya banyak Ya. Betul. Mungkin seperti contoh lah, kalau ikan asin lah banyak lah ya. Betul. Bisa diceritain ibaratnya. Jadi yang saya jual itu mungkin cuman 25% dari bahan kaos yang beredar di pasar. Cuman sekitar 25% yang saya tahu. Oh. Terkendalanya apa? Modal. Tadi kan kita bicara Jadi harapan. belum semua terjamah. Belum, masih banyak barang yang belum saya jual. Kalau semuanya saya jual, mungkin toko saya bisa 100 meter persegi baru bisa masuk. Banyak banget, Tadi banyak kan banget bicara jenisnya. kita terkendalanya modal. Ya. Itu Betul. kalau dari segi harapan mungkin mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik, lebih gede. Nah, kurang lebih itu. Jadi apalagi yang Terus pertama, yang kedua? rencana-rencana nih buat toko Robodir ada apa aja untuk kedepannya? Ya, Rencana-rencana. pengen nambah besar sih ya. Paling gitu. dan mempertahankan kualitas juga mungkin ya. Itu udah pasti. Yang jelas mungkin jangan kalau usaha itu kan kita harus lebih baik dari hari kemarin. Betul. Contoh mungkin penghasilan hari ini seumpama Iya. kita penghasilan hari ini 10 juta, besok harus lebih kan, bener nggak? Iya. Jangan sampai Setuju. sekarang 10 juta besok 8 juta itu Betul. kemunduran. Hari besok harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Betul. Bingung saya. Motivasi diri sendiri juga berarti kan ya. Sekarang Betul. 10 juta, besok 5 juta. Kemana ya? Nah, itu. Jauh. Nah, mungkin dari Akang nih Sebelum kan ditutup ya. tips and trick mungkin ya untuk anak-anak muda sekarang yang mau berbisnis, harus Memulai bisnis. Memulai bisnis. Nah, apa tips dan Oke. strateginya yang bagus gitu? Step-step yang harus dilalui itu dari mana aja kira-kira gitu. Pertama mungkin yang pertama kalian harus ada yang pertama itu keberanian kalau menurut saya. Keberanian untuk memulai. Satu, keberanian untuk memulai yang pertama. Yang kedua, jangan pernah takut gagal. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, benar nggak Tuh. seperti itu? Tuh. Betul, Nah, sepakat.
Itu kata pepatah. Betul, Ya, betul, betul, betul. pepatah. Yang pertama mungkin kalian harus punya keberanian untuk memulai. Yang kedua jangan takut untuk gagal. Yang kedua, yang ketiga cari peluang sepintar mungkin, sedetil mungkin. Cari peluang. Contoh kata saya tadi, cari seumpama kalau di Sukabumi lagi viral makanan apa, contoh lah ya, Ya. viral makanan apa, kalian berpikir pengen buka makanan itu, cari tempat yang belum ada di sana. Contoh, anggap contoh mie ayam lah, kita ambil contoh mie ayam seumpama viral di Sukabumi, kalian pengen buka mie ayam, cari di mana yang sekiranya belum ada mie ayam di sana. Seperti saya jualan bahan kaos Cibadak, cuman saya satu, sampai Ciawi pun nggak ada lagi, ada lagi satu di Sukabumi. Jadi survei dulu Kang. Ya iya, emang itu penyelidikan. Iya. Jadi jangan sampai seperti tadi, ibaratnya di sini kamu buka counter, Ya. di sini udah ada counter berjajar, kamu di sini buka counter, otomatis konsumen bakal terbelah dengan kalian. Contoh Mau nggak mau persaingan bakal kalau ada. seumpamanya di situ cuman ada kalian yang, contoh lagi nih, saya di sini cuman ada bahan kaos satu-satunya, saya belum buka pun mereka udah nunggu di depan. Nah, Karena betul, nggak ada pasti. lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi, betul. Nah, jadi pintar-pintarlah kalian nyari peluang itu, Wak. Ya. Nah, jadi kalau saya pernah dulu dikasih pepatah sama Cina kayak gini. Orang lain nggak punya, kamu punya. Satu. Orang lain nggak punya, kamu punya. Yang pertama. Yang kedua, ini trik dari teman saya dulu ya, dia itu keturunan Tionghoa. Ya. Yang pertama, yang orang lain belum punya, kamu harus punya. Yang pertama, yang kedua, orang lain belum buka, kamu sudah buka. Ada lagi, yang ketiga, orang lain udah tutup, kalau bisa kamu masih buka. Kalau bisa. Jadi kalau apun ada kalian ada saingan, contoh lah ya, ada saingan, Iya. mau belanja ke dia tapi dia udah tutup, otomatis Nah. dia lari ke kamu. Betul. Oke. Secara logika pun pasti Yang gitu. kedua, betul. yang kesekian nih ya, yang kesekian. Saya di sini toko saya kalendernya hitam semua, A. Gak ada kalender merah, A. Kecuali Lebaran sama Agustus saya libur. Buka tiap hari. Buka tiap hari. Hero Madura, guys. Ramadan. Enggak lah, malam tutup, Bro. Oh, benar. Malam tutup, pesanan datang terus. Gitu, Jadi kurang mesennya lebih. malam, ambil siang. Nah, aduh pagi. Pesan malam. Oh iya, nah. Masih bisa bersaing sama warung Madura, teman-teman, walaupun di beda sektor. Bahkan bisa bersaing sama penjualan online, mungkin ya ada yang ya bisa Bisa. spill Shopee dan lain sebagainya. Kita toko ini bisa bersaing lah ya. Sekarang Bisa, insya Allah. udah banyak nih pesaing-pesaing teman-teman. Mm-mm. Harus tetap stabil juga. Mungkin Akang Aduh, satu udah lagi. ngalur ngidul nih. Nah, ada satu lagi. Ini sih cuman apa ya, tambahan ya. Orang ber-UMKM atau orang yang punya usaha itu ada pepatah juga. Sekecil apapun usahanya, kamu adalah ownernya, bener nggak? Betul. Nah, Betul. Sekecil apapun. tinggi apapun jabatan kalian, tetap kalian itu karyawan. Contoh, kalian direktur, HRD, kalian tetap karyawan, bener nggak? Ada Dan kalian pasti diatur sama orang. Masih Nggak ada masih maksud ada yang di menghina, atasnya. nggak ada ya, nggak ada maksud menghina sama karyawan ataupun pekerja, nggak ada. Cuman ini salah satu trik buat memotivasi kalian aja. Nah, itu. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah bincang-bincang, sudah ngalor ngidul sama Ujang. Panjang banget ya tadi. Panjang banget, teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya. Jangan puas di sini, teman-teman. Masih banyak ilmu yang harus kalian dapat. Jangan di sini aja. Mungkin dari kami terima kasih kepada Ujang ya. Siap. Atur Terima kasih ya. Mohon maaf sudah ganggu waktunya. Jangan lupa nanti kita kembali lagi. Dari kami cukup. Terima kasih. Nama saya Arsyad Amarif Arifin. Nama saya Rama Aditya. nama saya Taufik Hidayat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.